Shalom. Damai di hati. Apa kabar? Kristus telah bangkit. Haleluya. Kristus telah bangkit. Haleluya. Haleluya. Kristus bangkit. Haleluya. Kristus bangkit. Bapak Ibu, di minggu ini kita dituntun dengan tema jika kita mati dan bangkit dengan Kristus, kita akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Amos 9. Berarti logikanya kalau nyala cari Tuhan, kamu akan mati. Amin. Itu firman Tuhan yang bilang. Bapak Ibu, saudara-saudara, masih bagian pertama dalam bacaan firman Tuhan Roma pasal 6. Ada sebuah pertanyaan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Bapak Ibu saudara-saudara, Paulus begitu tegas menjawab pertanyaan ini. Ketika kita membaca ayat 2, Paulus bilang, sekali-kali tidak. Jadi bolehkah kita bertekun dalam dosa? Karena memahami orang Yahudi pada saat itu di Roma memahami bahwa boleh cukup kuat bikin dosa. Tuhan kan soal boleh orang berdosa. Setiap kali melakukan kesalahan, Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan sehingga jadi masalah. Semakin bertambah orang bikin dosa, kasih karunia tetap ada. Pengampunan dan pengasihan daripada Tuhan ada. Sehingga pertanyaan itu boleh, apa bisa? Apa bisa bertambah-tambah orang tiap hari, tiap kesempatan, tiap detik orang bikin dosa? Karena memahami bahwa ketika Yesus disalibkan dan Yesus bangkit, berarti orang berdosa-dosa diampuni. Tetapi sekali lagi jawaban daripada Paulus, sekali-kali tidak. Karena Yesus hanya tersalib, mati, bangkit satu kali seumur hidup manusia. Jadi dia tidak pernah lagi kalau orang bikin dosa salib lagi. Dia tidak pernah. Jadi ketika kita mau merancang sesuatu yang salah dan mengakibatkan pencobaan dan dosa, apakah Yesus harus salib lagi? Tidak. Sentral pemerintahan orang percaya dari dulu, kini, dan akan datang, dan itu kekokohan iman kita yang tak tergoyah sampai sekarang ini, dan itu tetap update dalam hidup ini. Kondisi ke depan adalah Yesus mati dan bangkit, telah mengalahkan maut, apalagi cuma dosa-dosa. Tapi sekali lagi bahwa hanya berlaku satu kali seumur hidup. Dia tidak lagi disalib lagi. Tapi bukan berarti kalau kita telah diampuni, dikasihani oleh Tuhan, kesempatan lagi bikin kesalahan dan dosa. Kesempatan ini ketika kita membaca bagian-bagian firman Tuhan ini, ada beberapa hal yang perlu kita simak, pelajari, kita bahas dan evaluasi, dan kita kaji apakah benar-benar itu firman ini akan memberi semangat dan kekuatan, tetapi berita pengharapan, sukacita
bagi orang percaya. Pertama adalah kita telah mati terhadap, kita dipanggil dan telah mati terhadap dosa untuk hidup kekudusan. Berarti bahwa tidak ada lagi lowong, tidak ada lagi kesempatan untuk bikin dosa. Karena kalau seandainya jawaban ini boleh, berarti hidup anugerah ini yang kalau orang kaji lebih dalam dari bahasa Yunani, hidup adalah anugerah, karis namanya. Anugerah daripada Tuhan itu, jadi segala sesuatu di dunia ini boleh orang beli, boleh orang cari, boleh orang upayakan, boleh orang usahakan, tetapi hidup hanyalah anugerah, karis daripada Tuhan. Tidak ada orang yang dapat mengupayakan hidup ini. Dan kalau hidup ini dari bagian bacaan firman Tuhan, kita dihantar untuk supaya hidup kudus, jangan bikin dosa lagi. Tapi ada orang yang bilang begini, ya salah-salah terek, so bikin dosa, nyana ketemu masuk neraka, tuh tak lewat di neraka, bikin terus, supaya ketika dibuang nanti tak lewat ke neraka. Ada orang yang punya konsep berpikir yang keliru dan salah, sehingga setiap hari ya apa boleh buat, kalau salah sudah diumumkan udah mau makan. Nah itu, kalau kita mau bilang kalau ular hitam kasih di muka patoran, kira-kira mau makan nggak? Oh, kalau ketusuk ikan, orang kakas bilang kalau so taruh di cat ikan buah itu. Biar ular kita ikan buah itu, betul? Makanya ada orang kan yang makan ular hitam, tuh. Ada orang Rizky makan ular hitam, nggak ada, biar dia jago makan ikan, ya nggak ada. Apalagi dia dalam hidup ini tukang sama dengan ular bapatok, oh bahaya sekali. Karena sekali kalau cuma bawa ular, malah ada dua patok, kan? Kalau ular sopatok berhadapan dengan dua hal, kalau nak mati hidup. Oh, apalagi kalau ular kobra. Di Indonesia kan tidak dapat ular kobra, ada enggak? Pernah ada ular kobra? Nah, paling yang orang temui di Indonesia adalah patola. Oh, ikan patola, yang makan ikan patola. Kalau di sini bilang apa patola? Patola ya? Patola kan? Tuh, enak. Tuh, kok orang bilang begini? Itu no, kalau jadi priasus jadi pelayan, tuh, jangan iblis kurang tolak-tolak, terus pakai stola. Dia coba pusing gitu begitu. Pakai stola, tuh. Iblis tolak-tolak, tuh bikin dosa seterusnya, tapi menganggap itu biasa, kan? Manusia ketika kita hidup di dalam dosa, kalau dia tidak sadar, maka seterusnya dia hidup di dalam dosa. Karena orang kalau bikin dosa, kota itu akan, karena dosa ini adalah keinginan sebenarnya di luar hatinya. Tuh. Dosa ini adalah keinginan yang berlebihan. Kenapa itu dosa ada? Karena ada kesempatan, ada celah-celah, ada kekosongan di sana, sehingga dosa bisa berkuasa. Nah, yang kesempatan itu adalah kita waktu bos, kita waktu ketua, kita waktu ketua UPK, kita waktu penatua, kita waktu diaken, kita waktu ketua jamaat, kita waktu ini, kita waktu itu. Karena ada celah, ada kesempatan bagi kita, sehingga kita mau meeting pagi ini boleh buat.
imam-imam sebagai nabi-nabi toh melakukan kesalahan, sehingga dorong lihat sedangkan di tempat-tempat yang aman di sana pun ada kesalahan dan dosa, sehingga ada pertanyaan, otak ini mulai berputar berpikir, daya nalar ini digunakan, boleh tak? Sehingga itu dipertanyakan, boleh tak bertekun dalam dosa? Pakai lagi kata bertekun, itu berarti kan soal dosa. Tinggal terus menerus apa boleh? Kalau bertekun kan terus menerus melakukannya. Apa boleh bertekun melakukannya? Dan ini pernyataan sekaligus jawaban daripada Paulus selaku rasul yang menyampaikan soal kebenaran. Sekali lagi, Rasul Paulus menyampaikan ini yang benar, sekali-kali tidak. Tetapi bagaimanapun jawaban yang begitu tegas daripada Paulus, toh kenyataan hidup tidak bisa dielakkan. Manusia selalu dengan alasan-alasan tersendiri, toh. Dan orang banyak lihat, misalnya ketika jadi penjara, siapa masuk penjara? Toh? Saya beberapa tahun full time melayani di penjara. Kita bilang senang melayani di penjara kan? Kita permanen dan berhenti kalau melayani di penjara. Karena orang itu kalau memuji Tuhan, lo lewat kecil orang, tidak dapat lihat orang, tidak kendara orang. Orang itu memang dapat lihat malaikat semua. Orang kalau menyanyi luar biasa memuliakan Tuhan. Tangannya ada di bawah, di atas begini orang dia kata. Mengaku dosa. Orang bikin kesaksian bagaimana orang melakukan kesalahan dan dosa. Tapi setiap kali ditanya seberapa kali datang di sini, ada yang bilang baru 3 kali, ada yang bilang 2 kali, 3 kali. Mengaku dosa, minta ampun, menangis di hadapan Tuhan, orang berlutut, aduh. Semua orang mewek kalau mau pergi di penjara, lihat orang beribadah. Dan di sana bukan cuma orang-orang yang biasa, kaum awam, kaum jelata, tetapi ada pemimpin, ada pejabat-pejabat, ada orang yang di atas, tetapi terjebak dengan dosa. Pendeta salah pendeta membuat kita karena dia. So di sana pun masih akan menunjukkan sebenarnya kita pendeta tidak salah. Dorang kuat. Memang begitu. Orang melakukan kesalahan, cara untuk membuka diri dan menyampaikan yang benar di hadapan Tuhan. Tapi saya yakin di hadapan Tuhan tidak ada yang tersebut. Amin. Itu pula yang disampaikan oleh Paulus bahwa misi Yesus adalah ketika dia menghapus dosa kita, yang tidak cuma mati, tidak ada tertuju pada dia yang tersalib dan mati, tetapi ia yang mati dan bangkit dan naik ke surga. Itu satu rentetan paket berita yang tidak dapat dipisahkan oleh setiap orang yang menyampaikan dan menyaksikan Injil. Dan karena itu ia lakukan ini ketika kita telah memohon pengampunan dosa, dan Allah Tuhan Yesus Kristus telah dapat dibuktikan bagaimana kerelaannya, kesiapannya, ketulusannya, keikhlasannya untuk menanggung dosa saya dan saudara. Berarti kita telah diikat dalam kematian, telah dimeteraikan dalam kematian dan kebangkitannya, dan itu berlaku satu kali dalam hidup ini. Tidak ulang-ulang Yesus disalib. Kecuali kita akan menyalibkan dia dengan cara-cara yang kurang beres, kurang wajar, sikap yang tidak mau bertobat, berniat untuk hidup baru di dalam Tuhan.
Ketika Yesus bangkit, ini adalah bukti iman kita. Bagaimana Allah yang telah bersedia menyatakan berbagai keikhlasan dan kerelaannya dan dibuktikan sampai tidak hanya di kayu salib tetapi naik ke surga menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Ini yang tidak dapat digoyah. Ini yang harus pokok bagi orang percaya. Karena bagi Yesus bukanlah mudah gampang melewati jalan-jalan derita itu, tapi dia mampu menembusinya karena satu alasan, mengasihi saya dan saudara. Amin. Sekali lagi bahwa catatan-catatan penting dalam bagian ini adalah saya mencatatnya. Jangan menyalahkan anugerah kasih karunia Tuhan itu yang begitu besar kepada kita dan kita selalu beralasan untuk selalu hidup di dalam dosa. Jadi jangan setiap kasih karunia yang besar itu karena kita menganggap dia yang tetap mengasihi kita, kita masih tetap diberi kesempatan untuk bikin dosa. Asli nanti Tuhan mau ampun akan kita. Kalau boleh stop, berhenti. Stop making kesalahan dan dosa. Karena akan merugikan diri kita sendiri. Yang pasti kita akan bilang sih kok ada orang mulia. Betul, ada orang mulia. Mak Tuhan mulia. Cuma kok dia yang mau bilang. Kan? Begitu. Dia Tuhan mulia, mak Tuhan tak mau bilang. Suatu saat ketika penghakiman nanti bukan cuma nama kita tercatat, tetapi akan terukir indah di buku kehidupan apa yang sedang sementara kita lakukan. Kita tidak bisa mengelak nanti ketika catatan-catatan itu di buku kehidupan itu ada. Nama lu spesifik selama hidup di dunia ini. Sudah tercatat, nggak bisa terelak. Nanti kita yuk. Tapi menyesal nanti sudah pada akhirnya ketika kita berhadapan dengan penghakiman. Ketika Yesus datang kedua kalinya, kita akan diperhadapkan dengan penghakiman. Amin. Karena itu berhenti joliti dosa. Kedua adalah bersatu dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ketika kita dibaptis, kita bersatu dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Ini bukan hanya soal simbol, tetapi bagaimana perubahan hidup nyata, di mana kita diminta untuk bagaimana mematikan manusia lama dan menjadi manusia baru, ciptaan baru, bangkit di dalam Yesus. Itu berarti adalah meninggalkan semua dosa-dosa, kelemahan kita. Jangan selalu jadi alasan salah kok masih daging, selalu kan orang begitu ketika terjebak dengan dosa, selalu setan pada pakai, selalu kesusian mengkambing hitamkan setan, selalu apapun yang melahirkan dosa selalu jadi kambing hitam adalah setan. Itu berarti yang menuntut siapa itu setan. Ada orang sebenarnya setan? Ada? Nah, ada kan? Itu berarti kita. Setan itu adalah diri kita. Iblis yang menyerupai manusia. Bahaya kalau diri kita dikuasai, diatur oleh setan. Pikiran kita diatur dan dikuasai oleh setan. Dan itu jelas dari bagian pertanyaan, bolehkah manusia hidup bertekun dalam dosa? Karena memang dosa
juga dipanggil untuk hidup dalam terang kebangkitan itu. Kita tidak boleh lagi menganggap diri kita sebagai budak dan dosa, karena kita telah beralih ketika Yesus bangkit adalah hidup sebagai anak-anak Allah, hidup yang memuliakan Tuhan Allah, bukan menyembah lagi dan dikuasai oleh iblis atau dosa setan. Terakhir adalah pilihan setiap hari adalah menyerahkan anggota tubuh bagi Allah. Makanya tiap-tiap hari ketika bangun tidur adalah berdoa, baca firman supaya Roh Tuhan bekerja, berkuasa atas diri ini dan tidak diberi peluang kesempatan bagi dosa. Amin. Yang baca firman Tuhan tiap hari. Amin. Yang baca firman Tuhan tiap hari, amin. Amin. Yang berdoa tiap hari, amin. Amin. Kalau berdoa, kalau baca firman, banyak ibu-ibu buka HP dulu baru baca firman, gitu. Sekali lagi jangan beri kesempatan terhadap kuasa iblis. Terakhir adalah hidup bagi Kristus bukan hanya percaya, tetapi dalam kebenaran dan kuasa kebangkitan Kristus. Setiap hari adalah kesempatan untuk menyerahkan hidup kita bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Sekali lagi ditegaskan, janganlah hidup dalam dosa. Berubahlah, bertobatlah, percaya pertolongan Tuhan, kemenangan Tuhan, berbagai berkat-berkat Tuhan akan kita raih bersama Tuhan. Tapi bukan yang tidak ada masalah, tapi kalau ada masalah, jangan masalah itu bikin orang berdosa. Dari setiap kita berperkataan bikin sakit hati orang lain, dari setiap kita berperkataan bikin orang menangis, dari setiap kita berperkataan bikin orang tidak melangkah di ibadah dan mencari Tuhan cuma karena orang basa-basi atur tuh kata-kata, atur ini hidup. Orang bilang, coba dapat jawab, kenapa manusia lahir dari kepala bukan dari kaki? Cuma memang diperhadapkan ada juga banyak anak-anak yang lahir dari kaki, anak turun namanya kan. Orang bilang kalau anak turun, anak bujur. Betul demikian. Jadi kita anak keluar dari kepala lebih. Kenapa? Alasannya manusia kalau lahir dari kepala adalah pikir dulu baru balangkah. Bukan balangkah dulu baru berpikir. Berpikir dulu, maka Tuhan kasih lahir kembali kepala dulu. Jadi berpikir dulu baru melangkah. Berpikir dulu baru bicara. Kalau soal firman Tuhan, kadang kan kita merasa, aduh kenal lepas kita semua masuk-masuk ibadah kita. Tuh, kadang seperti itu kan. Nah itu jujur, kalau masih pendeta Mesir khotbah, jangan dulu masuk-masuk ibadah. Tuh, karena begitu, ini iblis jaga perintah ini kepala. Karena itu setiap kali dengar firman Tuhan, kita berdoa, Tuhan, tolong supaya 2 jam ini saya bisa mendengar. Panggilan 2 jam. Kita selalu bimbing ibadah dan bilang kalau kita sudah lebih baku kehe, kita setahu itu. Karena ini belum baku kehe, ya tetap terus. Berubah, berusaha menjadi terang. Karena selalu berpikir positif, jangan negatif. Lihat orang berpikir positif, jangan negatif. Karena kadang-kadang
dia dulu, baru orang kasih penilaian. Begitu juga, dia dulu, berjalan dulu, baru kasih penilaian. Terakhir adalah ketika kita telah menerima kasih karunia kebangkitan Paskah daripada Allah Yesus Tuhan, kita percaya bahwa kita sedang sementara meninggalkan dosa-dosa kita dan selalu berusaha jadi